wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, Islam di Indonesia sangat santun dan adaptif terhadap nilai dan budaya bangsa. Pancasila adalah bukti wajah Islam yang sangat kooperatif dalam menjalin persahabatan, dalam menjaga persatuan bangsa, dalam mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila mengakui agama dan juga agama mengapresiasi nilai-nilai Pancasila. Islam menilai positif pada Pancasila karena Pancasila tidak bertentangan dengan doktrin agama. Bahkan Pancasila adalah cermin Islam yang moderat dan toleran. Karena Islam mampu mentransformasikan diri dengan wajah keindonesiaan. Bagaimanakah aplikasi harmonisasi nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai agama? Pada kesempatan kali ini, izinkan kami membahas syarahan dengan judul Harmonisasi Nilai-nilai Pancasila dengan Nilai-nilai Agama. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang harmonisasi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama akan kami bahas bersama masing-masing dengan dalil yang menjadi landasannya. Untuk itu, kami akan mengulas serta menganalisis sila-sila Pancasila dalam kaitan dengan Islam melalui ayat-ayat Al-Quran. Foki Fuad dalam jurnal Islam dan Ideologi Pancasila membuat sebuah runtutan antara sila Pancasila dan ayat Al-Quran, yaitu pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Islam yang hadir dalam konsep ketuhanan jelas menolak untuk menuhankan selain Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Inilah agama dengan monoteisme yang ketat. Islam hadir untuk meluruskan pemahaman atas konsep ketuhanan yang selama ini telah hidup dan berkembang selama ribuan tahun di Nusantara. Ketuhanan yang Maha Esa, diakui atau tidak diakui, merupakan sumbangsih besar ideologi Islam terhadap ideologi Pancasila. Islam menolak konsep ketuhanan politeisme. Islam hanya mengakui satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini begitu jelas dan tegas sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan bisikan usikan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, Maha Penyayang, sayangnya tiada terbilang. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan dikuatkan lagi dalam firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 51 yang berbunyi, wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini ithnaini innama huwa ilahu wahid. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks kemanusiaan yang adil juga beradab, maka Islam juga turut memasukkan nilai-nilai dasarnya, yaitu sifat yang adil, yang merupakan sifat utama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diteladani oleh manusia. Sifat beradab merupakan lawan dari sifat zalim, dan sifat adil dan beradab terdapat secara tegas dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. Ideologi manusia yang mengutamakan penghormatan
penghargaan atas manusia setelah ia mengakui keesaan Tuhan. Inilah penjelmaan hablum minallah dan hablum minannas dalam ideologi Pancasila. Ketiga, Sila Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengandung makna sebuah persatuan berbagai ragam bahasa, budaya, suku dan beragam kehidupan manusia Indonesia. Inilah semangat nasionalisme Indonesia yang plural, yang beradab. penghargaan atas keberagaman dalam persatuan di dalam Islam tergambar jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. keempat, Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Wasyawirhum fil amr. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Islam mewarnai nilai-nilai ideologi bangsa melalui proses bermusyawarah dalam penyelesaian setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Mengedepankan akal sehat dengan proses-proses dialog dibandingkan mengutamakan kekerasan yang berdampak pada kehancuran. Proses nilai-nilai musyawarah yang demokratis ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika menerima pendapat para sahabat. Bahkan sikap demokratis beliau juga diikuti oleh para sahabat ketika melakukan proses pemilihan khalifah sebagai pemimpin umat pengganti Rasulullah SAW pada saat itu. Kelima, Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. dan Islam telah mencanangkan bentuk masyarakat yang berkeadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi, Wa fi amwalihim
للسائل والمحروم صدق الله العظيم. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengan demikian telah jelas dan gamblang setelah dijabarkan di atas, ternyata nilai-nilai Pancasila memang berhubungan dengan ayat Al-Quran, sehingga tidak ada lagi penyimpang seperti apapun yang dituduhkan oleh segelintir orang-orang yang tidak suka kepada Islam selama ini. Hadirin rahimakumullah, betapa harmonis dan dinamis nilai-nilai Pancasila bersanding dengan nilai-nilai agama. Mari kita teruskan bersanding, jangan ditanding, jangan disaing, jangan dibanding. Uang agama kok dibanding-bandingkan, saing-saing ke, yo pasti menang. Tak ya aku yo harus mampu, mung sekuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pancasila. Hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulan syarahan ini, Pancasila adalah bukti wajah Islam yang sangat kooperatif dalam menjalin persahabatan dan menjaga persatuan bangsa. Butir-butir Pancasila mari kita pahami agar mampu memberikan pesan yang baik kepada generasi penerus bangsa untuk dapat bertanggung jawab dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila, yes! Islam, yes! 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 Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan,